Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, waktu, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tausiah kita hari ini dengan topik pendidikan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, dia adalah kekasih dan kesayangan Allah. Nabi Ibrahim juga disebut dengan Abul Anbiya, dia adalah bapaknya para nabi, karena dari keturunannya banyak lahir nabi, seperti dari keturunannya jalur Ishak ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, sampai kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Kemudian dari anaknya Ismail alaihissalam malah nanti ada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim juga disebut dengan bapak monoteisme. Dialah nabi yang betul-betul memperjuangkan tauhid dan itu diikuti oleh nabi-nabi sesudahnya. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat bagaimana Nabi Ibrahim itu mendidik keluarganya juga kaumnya untuk bertauhid mengesahkan Allah. Satu di antaranya adalah Quran surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Ini yang coba kita renungkan dalam waktu yang relatif singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim li abihi Adara atattakhizu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya yaitu Azar, dia mengatakan, aku telah melihat kamu ini, sesungguhnya kamu ini sudah menjadikan, pantaskah kamu ini menjadikan asnam, alihah, berhala-berhala ini menjadi Tuhan kamu. Aku sudah melihat engkau dan kaummu sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Ini pembuka ayat ini cerita tentang Azar yang dalam tafsir disebut adalah ayah dari Ibrahim sendiri yang membuat patung, kemudian itu disembah oleh Azar sendiri dan masyarakat kaumnya ketika itu. Dan asnam atau patung itu dijadikan alihah, ilahum, menjadi Tuhan. Dalam tafsir, asnam itu patung-patung, jamak dari sonam. Ya, patung yang terbuat dari kayu atau batu yang wujud dalam 3 dimensi. Akan tetapi, seperti Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran mengatakan, asnam itu juga ada yang mengartikan sesembahan selain Allah. Jadi tidak sekedar patung yang wujud dalam bentuk batu dan kayu, tapi sesuatu yang disembah selain Allah itu juga masuk kategori asnam. Bahkan lebih dari itu, sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah itu juga bisa masuk kategori asnam. Sehingga dalam konteks itulah kata Raghib Al-Asfahani, Nabi Ibrahim juga berdoa, wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Tapi dalam konteks makna yang tadi, seolah-olah Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari sesuatu yang menyibukkanku sehingga aku berpaling darimu. Jadi asnam itu ternyata lebih luas maknanya. Bisa saja dia berupa harta, benda, kemudian jabatan, keturunan yang kita agung-agungkan, dan itu bisa saja menjelma menjadi ilahun atau alihah, Tuhan. Disebut kata alihah bukan rabbun atau ilahun. Makna ilahun apa? Sesuatu yang disembah.
Paling tidak yang disembah itu maknanya ada 4, yaitu sesuatu yang dianggap berkuasa atau sangat hebat, kemudian membuat kita tentram bersamanya, kemudian kita senantiasa merindukannya, menginginkannya, dan yang keempat adalah kita selalu mencintainya. Jadi ketika ada sesuatu yang kita anggap sangat hebat, kemudian kita rindukan, kemudian dia membuat hati kita tentram, kemudian dia sangat kita cintai melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi alihah, kita sudah memberhalakan dia. Dan kata Ibrahim, ini adalah sesuatu yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun dijelaskan ayat berikutnya, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Kemudian demikian itu kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan keagungan langit dan bumi, lalu jadikanlah agar dia itu menjadi orang-orang yang yakin. Yang menarik berikutnya, dimensi tauhid dakwah atau pendidikan tauhid Nabi Ibrahim dijelaskan dalam ayat ke-76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Ibrahim melihat di suatu malam, melihat bintang-bintang yang demikian indah menawan di atas langit sana, lalu Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tetapi qala afala, kemudian dia tenggelam, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tak senang, aku tak suka kepada Tuhan yang tenggelam, maka ini bukan Tuhan. Ada 2 penafsiran makna hadza rabbi itu. Kata Ibnu Katsir, ditulis dalam tafsirnya, Tafsirul Quranul Azim. Ada yang berpendapat hadza rabbi ini Nabi Ibrahim mengatakan itu Tuhan, sehingga ini adalah proses pencarian Ibrahim terhadap Tuhan. Ada yang begitu menafsirkan. Tetapi kebanyakan mufassir bukan demikian menafsirkan. Termasuk Ibnu Katsir menyetujui pendapat yang kedua ini. Ini bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tetapi Nabi Ibrahim sesungguhnya berargumentasi, mematahkan argumentasi Azar dan kaumnya itu yang menyembah berhala, yang menyembah bintang, yang menyembah alam semesta. Nabi Ibrahim sesungguhnya menyindir mereka. Bahkan kata Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya itu, seakan-akan Nabi Ibrahim juga mengakui apa yang mereka sembah. Padahal bukan demikian. Nabi Ibrahim mengatakan, haza rabbi, ini Tuhanku. Tapi afalah, dia tenggelam. La uhibbul afilin, aku tak suka Tuhan yang tenggelam. Tak mungkin Tuhan itu timbul tenggelam. Justru Nabi Ibrahim mematahkan pendapat dan keyakinan kaum ketika itu. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah itu tidak mungkin tenggelam. Tuhan itu sesuatu yang disembah tidak mungkin timbul tenggelam. Tapi kalau kita itu bertuhan, harusnya tetap istiqamah dalam kalbu kita. Ada orang bertuhan hanya di masa-masa tertentu saja. Di masjid dia bertuhan, di kantor dia tak bertuhan. Di masjid dia khusyuk menyembah Allah, tapi di luar sana dia melakukan kejahatan-kejahatan. Ketika di kantor dia ramah kepada bawahannya, tapi dia di rumah dia kasar pada istrinya. Itu bukan wujud orang yang bertuhan, yang Allah itu tetap melihat dia. Itu namanya afilin, itu orang yang timbul tenggelam gitu. Itu menjadikan Tuhannya kadang ada, kadang tidak. Tetapi sesungguhnya adalah orang yang bertauhid kapanpun dan dimanapun dia berada, dia senantiasa merasakan Allah mengawasi dia, sehingga tidak ada celah dia bagi dia untuk bermaksiat. Nah, ini yang dikritik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan jadikan bintang-bintang itu Tuhan, karena dia tenggelam. Oh, kemudian dilihat lagi, falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Kemudian muncul lagi bulan yang lebih besar, lebih bersinar, sehingga bisa memberikan petunjuk kepada orang yang berjalan di tengah malam. Yang awalnya gelap gulita, begitu nampak bulan, maka teranglah jalan itu. Tapi ternyata falamma afala, si bulan juga tenggelam. Apalagi menjelang datang, ada kalanya dia tenggelam di malam hari, atau justru ketika siang hari muncul, maka dia hilang. Ibrahim juga mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin.
Tak mungkin Tuhanku memberi petunjuk kepadaku. Tak mungkin Tuhan seperti ini tidak mampu memberi petunjuk. Tentu kita akan berada dalam kesesatan. Nah, orang-orang yang beriman seperti Nabi Ibrahim alaihissalam hingga keturunannya seperti kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beragama pasti dapat petunjuk. Di antara petunjuk yang nyata itu adalah Al-Qur'anul Karim. Selagi kita tetap berpedoman pada Al-Quran ini, maka kita akan berada dalam hidayah Allah. Tapi bagi orang yang mempertuhankan harta benda, jabatan, kekuasaan, maka itu semuanya akan berakhir dan lenyap dan tak akan bisa membawa dia kepada sesuatu yang membahagiakan. Kemudian yang ketiga, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian Ibrahim melihat lagi matahari di siang hari yang lebih luar biasa sinarnya, lebih luar biasa terangnya. Ini Tuhanku dan ini lebih besar lagi. Ini juga mematahkan argumentasi kaumnya ketika itu yang sudah sesat. Falamma afalat. Tapi ketika matahari itu juga hilang seiring datangnya malam, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, sekarang aku lepaskan diriku dari kamu semua atas apa yang kamu sekutukan, kata Ibrahim. Jadi pemahaman tafsir yang kebanyakan termasuk yang disetujui oleh Ibnu Katsir, sesungguhnya ini bukan proses pencarian Tuhan, tetapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya melakukan debat dan menyindir keyakinan ayahnya dan kaumnya ketika itu yang dalam keadaan sesat yang nyata. Tapi agaknya ini juga bisa menyindir kita-kita yang hari ini yang mengaku sebagai orang beriman. Sudahkah kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita dalam setiap keadaan dan waktu, bukan bersifat temporal, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat suci, tapi dimanapun kita berada, yakin kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengawasi kita. Dan hendaklah kita juga menyadari berapa banyak usaha yang kita lakukan di dunia ini, siang malam membanting tulang. Ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar sekolah bertahun-tahun sampai kuliah, mendapat gelar akademik yang tinggi. Apakah semua itu apa yang dicari sebenarnya? Kalau justru hanya yang dicari itu adalah kekayaan, mengumpulkan harta benda, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yahsabu anna lahu akhladah, hanya sekedar mencari kebahagiaan duniawi yang dia rasakan, dia anggap itu mampu mengekalkan dirinya. Sesungguhnya kita sudah mengganti Tuhan kita menjadi asnam, berhala, dan itulah yang diinginkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dirinya dan keturunannya dan kita semua ini terjauhkan dari perilaku demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah pada kalbu kita untuk tetap bertauhid, beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.